Di video kali ini akan dibahas tentang sebuah kado dari Tuhan. Karena percaya atau tidak, setiap dari kita pasti sudah pernah mendapatkan kado dari Tuhan. Atau bahkan saat ini kamu sedang memegang atau bahkan melihatnya. Hanya saja sampai saat ini kamu hanya memikirkannya tanpa sempat membukanya. Jadi mari kita mulai mencoba untuk membuka kado dari Tuhan. Dan kita cari tahu apa isi di dalamnya. Kita awali dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu pasti meyakini kalau Allah itu adalah Tuhan yang Maha Kaya. Maka apapun yang Tuhan berikan pastinya adalah sesuatu yang mewah dan bernilai tinggi, bukan sesuatu yang murahan dan bernilai kecil. Kamu juga pasti meyakini kalau Allah adalah Tuhan yang Maha Cinta, penuh kasih sayang. Maka Allah sebagai zat yang Maha Kaya, ketika hendak memberikan sesuatu yang mewah dan bernilai tinggi tadi, pastinya Dia lakukan itu dengan cara yang penuh cinta. Kenapa? Agar pemberian Allah itu jadi berkesan buatmu. Jadi selain kamu bisa menikmati kemewahannya, kamu juga tidak akan pernah bisa melupakannya. Karena ada kesan mendalam di setiap pemberiannya. Layaknya seseorang yang ingin memberikan barang berharga pada orang yang dicintainya, biasanya barang itu ditutup dengan rapih, dibungkus dengan kertas kado agar jadinya terkesan menarik dan indah. Meskipun sepintas jadi terlihat ribet, karena harus membuka bungkusnya dulu sebelum bisa benar-benar menikmatinya. Tapi itu tidak dipandang sebagai sebuah masalah, karena justru dengan cara itulah pemberian tadi jadi terasa spesial dan ada kesan lebih. Semakin besar isi hadiahnya, maka semakin besar juga kan penutup atau bungkusnya. Nah, ketika Allah hendak memberikan anugerah yang isinya adalah sesuatu yang mewah dan bernilai tinggi kepada seseorang hambanya, maka anugerah itu pun Allah tutupi dengan bungkus kado yang bernama kesulitan. Maka semakin besar anugerah yang diberikan, semakin besar juga kan kesulitannya. Tapi jangan khawatir, meskipun kesulitan itu kelihatannya besar, Allah sudah menyiapkan cara agar kamu bisa dengan mudah membukanya. Fa inna ma'al usri yusra. Maka beserta kesulitan, di balik kesulitan itu terdapat banyak kemudahan. Jadi mulai saat ini, ketika kamu dihadapkan pada kesulitan, jangan pandang itu sebagai masalah besar. Tapi silahkan kamu menduga-duga, kira-kira ada anugerah apa di balik kesulitan ini? Maka seharusnya kamu sudah tidak lagi memperdulikan besar kecilnya sebuah kesulitan, karena itu hanyalah sebuah bungkus kado saja. Justru semakin besar kesulitannya, pastinya besar juga hadiah yang sudah Allah persiapkan di dalamnya. Mungkin selama ini kamu memandang kesulitan sebagai masalah hidup, sehingga ketika kesulitan datang, kamu hanya sibuk memandangi dan memikirkannya saja, tanpa kamu sadari kalau itu hanyalah sebuah penutup, sebuah bungkus kado yang harus kamu buka. Dan jika saja kamu berhasil membukanya, kamu akan terkejut dan takjub dibuatnya. Kenapa? Karena yang kamu dapatkan adalah sesuatu yang mewah dan bernilai tinggi. Saking senangnya, kamu pun melupakan kesulitan yang selama ini mengganggumu. Namanya juga kan bungkus kado. Kalau sudah dibuka isinya, ya bungkusnya kamu buang dan kamu lupakan. Nah sekarang, kesulitannya kan sedang kamu rasakan, bahkan sudah lama ada di hidupmu. Itu berarti
selama itu juga kamu sudah mendapatkan kado dari Allah. Sekarang tinggal bagaimana cara kamu membukanya. Sebetulnya cara membukanya cukup simpel. Kamu tidak memerlukan alat apapun. Yang kamu perlukan adalah keimanan dan ketawakalan. Laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak akan bisa membuat hidupmu sulit. Mereka tidak akan mampu membuatmu menderita. Mereka tidak akan sanggup merebut kebahagiaanmu selama kamu beriman dan bertawakal. Kita akan memahami lebih dalam lagi tentang keimanan dan ketawakalan ini melalui kisahnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa memiliki keinginan untuk menyelamatkan Bani Israel dari siksaan Fir'aun, saat itulah Allah memberinya hadiah berupa kebebasan dan tanah yang dijanjikan. Tapi sayangnya, hadiah ini masih tertutup oleh bungkus kado. Karena Allah menjanjikan akan menganugerahkan tanah yang luas untuk Bani Israel tadi, maka penutupnya pun pastinya luas juga, yaitu seluas Laut Merah. Tapi kamu perlu pahami, Allah menciptakan Laut Merah bukan untuk menghambat apalagi membinasakan Nabi Musa, melainkan untuk menguji Nabi Musa apakah dia masih yakin kepada Allah, apakah dia masih bertawakal kepada Allah. Nah, melalui kisah ini Allah hendak mengajarkan kepada kita tentang pentingnya arti keimanan dan ketawakalan. Kamu harus yakin bahwa segala sesuatu itu mutlak Allah lah yang menentukan. Bukan ilmu kita, bukan ikhtiar kita, bukan atasan kita, bukan orang lain, bukan manajemen sistem. Itu semua hanyalah bentuk usaha kita untuk memantaskan diri di hadapan Allah agar dinilai layak untuk mendapatkan anugerah Allah. Tapi keputusan mutlak tetap ada di tangan Allah, bukan di tanganmu, apalagi di tangan mereka. Bahkan layaknya Nabi Musa yang selain dihadapkan pada Laut Merah, dia juga diancam oleh Fir'aun dan pasukannya. Begitupun dirimu. Selain dihadapkan pada kesulitan, kamu pun diancam dengan berbagai ketakutan. Takut kekurangan harta, takut kelaparan, takut bisnismu hancur, takut umurmu pendek, takut tidak bertemu dengan jodohmu, dan masih banyak lagi ketakutan lainnya. Namun tenang saja, karena ketika Allah menciptakan Fir'aun dan Laut Merah tadi, Allah pun sudah mempersiapkan jalan mudah untuk keluar dari situasi sulit yang dihadapi Nabi Musa. Namun, kembali lagi, semua itu, baik Laut Merah maupun Fir'aun, itu semua hanyalah sebuah bungkus kado, hanyalah sebuah penutup. Tinggal bagaimana Nabi Musa menggunakan kunci iman dan tawakalnya itu agar bisa membukanya. Nabi Musa yang sedang terjepit antara Laut Merah dan Fir'aun menyadari bahwa ujian sesungguhnya bukanlah Laut Merah, bukan juga Fir'aun dan bala tentaranya, tapi ujian sesungguhnya adalah masihkah dia percaya bahwa Allah akan selalu bersamanya? Masihkah dia percaya bahwa Allah akan selalu menolongnya? Akhirnya Nabi Musa pun berhasil membuktikan keimanan dan tawakalnya. Dan itu dibuktikan dengan kalimat yang keluar dari mulutnya. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa pun berkata, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Nah, kalimat inilah yang membuat Nabi Musa lulus dari ujian. Maka Allah pun menolongnya dengan memberikannya petunjuk. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahr. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu.
Jika kamu berada di posisi Nabi Musa, kamu pasti akan semakin bingung. Dalam keadaan terjepit, Allah justru memberinya petunjuk yang tidak masuk akal. Mungkin jika perintahnya adalah memukul kepala Fir'aun, itu masih bisa diterima. Tapi kenapa harus Laut Merah yang dipukul? Apalagi saat itu Nabi Musa tidak tahu bahwa Laut Merah akan terbelah jika Nabi Musa memukulkan tongkatnya. Nabi Musa belum tahu tentang hal itu. Tapi karena Allah yang memerintahkannya, maka Nabi Musa pun menurutinya. Dan ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya kepada Laut Merah, keajaiban pun terjadi. Fanfalaqa fakana kullu firqin qattaridil azim. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Dan sekarang penutup bungkus kado tadi itu pun sudah terlepas, sudah terbelah. Harapan baru pun sudah terlihat. Sekarang tinggal waktunya melangkah. Sudah banyak kado yang kamu terima dari Allah, namun hanya sedikit kado yang berhasil kamu buka. Maka kuatkan iman, buktikan dengan tawakal. Maka Allah pun akan memberimu petunjuk tentang cara mudah mengatasi semua ujian yang ada. Tugasmu selanjutnya hanyalah melangkahkan kaki di atas petunjuk tadi. Wassalamu ala manittaba'al huda. Karena keselamatan, kehormatan dan kedamaian itu dilimpahkan kepada mereka yang mengikuti petunjuk.